Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan. Tadi ada Pak Khalid juga dari PKS. Nah, sebelum ke Pak Khalid, saya mau terakhir bertanya ke Pak Helmi. Pak Helmi, Pak Kapolri kan tadi juga disampaikan oleh Pak Helmi udah memerintahkan Kapolda begitu ya, memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran mulai minggu ini dan minggu depan gitu. Nah, ini proses pengaplikasiannya nanti itu akan seperti apa gitu? Memastikan itu dalam artian seperti apa? Apakah akan diidentifikasi mana saja yang harus diprioritaskan untuk supply atau seperti apa? Terima kasih, Mas. Jadi apa yang diarahkan oleh Bapak Kapolri kepada seluruh Kasatwil, yang pertama adalah melakukan bersinergi dengan semua pemangku kepentingan yang ada di wilayahnya masing-masing. Untuk apa? Untuk mengecek ulang kebutuhan, kemudian ketersediaan stok tadi, ya bukan hanya minyak goreng, tapi secara umum keseluruhan. Tapi lebih khusus lagi berkaitan dengan minyak goreng. Kemudian di mana produsennya, di mana distributornya, distributor 1, 2, seterusnya sampai dengan kepada pengecer sampai itu. Bahkan untuk menjaga, menutup potensi-potensi keluar, ya jalur-jalur laut, jalur darat juga harus dilakukan pengecekan secara ketat. Nah ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri, harus bekerja sama bersama-sama dengan instansi yang lain, termasuk juga peran serta masyarakat, ya peran serta masyarakat, sehingga kita harus optimis bahwa apa yang menjadi persoalan tentang kelangkaan minyak goreng ini bisa kembali pulih menjelang puasa Lebaran, stok barang aman, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Helmi atas waktunya bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas Pak, salam sehat selalu Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Khalid. Pak Khalid tadi sudah mendengar juga mungkin temuan-temuan dari Satgas Pangan Polri cukup banyak, baik dari produsen, distributor, sampai ke pedagang begitu ya. Kalau dari Anda sendiri, dan juga kan memang sudah beberapa kali ya Menteri Perdagangan juga diajak diskusi, sejauh ini dari akar masalah yang ditemukan, langkahnya sudah ada belum, langkah realnya? Ya, Rati dan Bayu, pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi dulu kepada para penegak hukum kita, para Polri. Kita tentunya harus selalu mendukung upaya aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan main ya, agar bisa tegak hukum. Kemudian yang kedua, ya tentu kita sangat dari PKS sangat kecewa sekali ya, pemerintah terutama dari Kementerian Perdagangan tidak hadir ketika dimintai keterangan secara khusus di DPR RI. Tentunya kita ingin melihat gitu ya, progresnya, polisinya itu seperti apa gitu. Dan faktanya memang masyarakat sekarang ini sangat-sangat terpukul ya dengan kelangkaan minyak goreng ini. Dan kalau kita melihat sebenarnya sederhana seperti ini, Rati dan Bayu. Minyak goreng itu berbeda dengan BBM ya. Kalau BBM kita itu net importer. Kalau CPO ini, minyak goreng ini, Indonesia itu eksportir terbesar di dunia. Jadi ini yang menjadi sebuah ironi sebenarnya. Ketika kita menjadi salah satu eksportir terbesar di dunia, tapi terjadi kelangkaan. Jadi kita nggak usah terlalu kompleks mikirnya ya, nggak usah terlalu jelimet gitu. Ini pasti ada masalah. Ada masalah yang baik itu terjadi di hulu maupun di hilirnya, itu pasti ada masalah. Dan ini saya kira pemerintah juga udah tahu jawabannya. Kalau kita lihat nih, sederhananya saja, struktur pasar kita, ini struktur pasar di CPO, baik CPO maupun di pabrik minyak goreng, itu oligopoli. Pemerintah tahu pemain-pemain besarnya siapa aja, siapa yang mengendalikan itu semua. Jadi sebenarnya jauh lebih mudah. Sayangnya pemerintah narasi yang dibangun justru narasinya adalah seolah-olah ya tadi yang kalau 4 klaster itu klaster konsumen atau masyarakat yang dipersalahkan. Ini kasihan sekali masyarakat dipersalahkan gitu ya, tidak boleh menimbun dan sebagainya. Padahal akar masalahnya pemerintah sudah sangat paham gitu ya. Kalau kita terus ya gampang, dari CPO siapa produsen sawit terbesar, udah tahu pemerintah. Di pabrik minyak goreng sama, vertical integration. Jadi ini sudah sama antara pemain di CPO di hulunya dan pabrik minyak goreng itu sama gitu ya. Jadi
kalau dibilang langka dan sebagainya, itu impossible gitu, sangat tidak masuk akal gitu ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi pemerintah sebenarnya bisa Karena memastikan kita itu. Makanya produksi CPO-nya besar begitu ya, harusnya juga nggak ada iya, kelangkaan begitu dengan CPO-nya minyak besar sawit dan yang minyak cukup goreng. banyak. Iya. Jadi secara sederhana aja itu tidak masuk akal. Tentunya tadi yang Bapak dari Polri, Ya. kemudian dari Satgas Pangan itu menyampaikan ada 4 klaster itu, ya dari yang tertinggi, dari produsen dan dari distributor itu yang harus betul-betul diatur gitu ya, regulasinya. Contoh umpamanya DMO. Benar nggak itu DMO itu dijalankan dengan baik? Gitu. Ya, dan Soal domestic DMO itu kan kalau tidak salah itu, sekarang Pak Khalid, maaf, soal DMO juga kan ya, sekarang angkanya dinaikkan dari 20% menjadi 30%. Itu kan artinya juga iya, pemerintah ingin masalahnya mencoba, ya, regulasinya itu diterapkan nggak itu? mencoba gimana Pak Khalid? Ya, DMO dinaikkan sekalipun, apakah itu ditaati? Itu harus dicek gitu loh. Jadi sisi situnya dulu gitu. Karena begini, hukum ekonomi kan berjalan. Ketika terjadi CPO harga internasional itu meningkat signifikan, tentu sebagai pengusaha, produsen itu mereka ingin margin yang lebih besar, betul tidak? Disparitas harga itu memberikan insentif buat mereka untuk melakukan ekspor. Nah, sehingga di sini DMO ini harus betul-betul dikendalikan. Terus yang kedua, di tingkat distribusi, ya kalau kita melihat untuk memastikan itu berjalan, ya memang law enforcement harus berjalan seperti itu. Ini yang menarik nih ya, Ratih dan Bayu. Kalau kita lihat itu kenaikan harga itu kan sebenarnya nggak beberapa waktu ini aja, tapi sudah mulai bulan Oktober. Oktober sudah mulai merangkak naik. Oktober, November, Desember, dan pada waktu satu harga tanggal 19 Januari itu diterapkan, kemudian tiba-tiba itu menghilang kelangkaannya. Apa maksud saya? Menghilang minyak gorengnya, bukan kelangkaannya. Justru langka gitu, seperti itu. Nah, ini intervensi harga ini justru menjadi blunder juga gitu ya. Sehingga menjadi langka gitu. Kalau tadi Satgas Pangan menemukan adanya switch gitu ya, dari rumah tangga ke industri. Nah, ini yang harus ditertibkan segera mungkin gitu. Jadi pemerintah sudah tahu betul aktor-aktornya siapa gitu. Tinggal bagaimanakah law enforcement-nya, bagaimanakah Bapak Presiden, Bapak Menteri Perdagangan menerapkan regulasi yang sudah dibuat. Ini kan sudah berubah-ubah nih regulasinya ini. Sehingga Pak kita jadi Khalid, kalau melihat kan ya, jadi gimana? udah ada masalahnya, sudah dipetakan, langkah-langkah sudah akan diambil begitu ya. Tapi kan kalau di masyarakat sendiri begini Pak, ya mau apapun yang dilakukan pemerintah, kondisinya di lapangan masih nggak ada minyak gorengnya begitu. Apakah operasi pasar saja cukup menurut Pak Khalid? Dalam arti pemerintah mungkin memperbaiki sisi hulunya, tapi hilirnya juga harus diperbaiki. Apa langkah langkah cepat yang harus diambil? Nah, itu kan begini. Ini juga ada andil besar dari pemerintah juga dengan adanya penggunaan penghutang hasil ekspor CPO itu untuk biodiesel. Itu kalau kita lihat datanya, itu tahun kemarin itu sekitar 71 triliun itu. Penghutang ekspor hasil CPO itu digunakan untuk biodiesel. Jadi memang ini ada trade off gitu antara energi dan kebutuhan minyak goreng gitu. Jadi sebenarnya kalau pemerintah menggunakan dana penghutang hasil ekspor yang besar itu 71 triliun itu untuk penyediaan minyak goreng dengan harga murah dan dilakukan operasi besar-besaran oleh Bulog katakanlah ya. Bulog katakanlah gini, pengusaha katakanlah dengan kebijakan yang terbaru kan ada namanya subsidi itu, subsidi harga. Nah, itu ditaati tidak? Ternyata tidak kan. Nah, sebenarnya kan ini pengusaha membutuhkan kepastian gitu. Bagaimana mereka bisa menjualnya dengan dengan harga yang wajar seperti itu kan. Nah, ini pemerintah seharusnya melakukan operasi besar-besaran di situ. Dananya ada dari penghutang hasil ekspor CPO itu yang sangat besar itu gitu. Dan ini yang tidak dilakukan gitu. Jadi penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Pangan sudah tepat, sudah bagus gitu. Tapi penyediaan di pasar ini harus intervensi besar-besaran dengan operasi pasar. Dan ini tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah. Nah, ini kan sudah lama pembiaran ini gitu ya. Jadi ini yang harus dilakukan intervensi oleh pemerintah. Ya, berbicara tadi soal subsidi kan kemarin juga sudah dihasilkan keputusan di Ratas ya, ada 3 poinnya. Salah satunya kan memberikan subsidi agar masyarakat dapat mendapatkan harga migor curah ini Rp14.000 per liter gitu, dikelola difasilitasi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit itu. Nah, dan menetapkan harga migor curah ini Rp14.000 per liter. Kalau bicara soal intervensi, itu kan juga sudah dilakukan oleh pemerintah gitu. Memang
masih akan menunggu ya resultnya karena baru kemarin kan keluar keputusannya. Iya, justru dengan adanya subsidi yang diskriminatif seperti itu ya, dalam arti yang curah dapat, yang kemasan sederhana dan premium enggak kan gitu kan, sesuai harga pasar. Nanti yang membeli harga minyak curah itu bisa jadi nanti hilang gitu, minyaknya hilang. Jadi mereka dipaksa untuk membeli harga yang untuk minyak goreng kemasan sederhana dan minyak goreng premium gitu ya. Jadi ini jangan sampai blunder lagi gitu policy pemerintah. Kalau kita lihat ini pemerintah kan bolak-balik nih ganti-ganti policy nih. Nah ini yang harusnya konsisten gitu loh. Nah sebenarnya inti masalahnya adalah penyediaan itu kan, penyediaan bagaimana minyak goreng itu ada gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan secara masif oleh pemerintah dengan operasi pasar, dengan bulog gitu ya. Dan itu dananya ada gitu. Sehingga saya pikir ini sudahlah untuk biodiesel ini ya, itu memang itu nggak bisa secara masif pemerintah melakukan subsidi besar-besaran. Kalau kita lihat nih biodiesel kan pemainnya juga sama aktor-aktornya. Jadi ini saya pikir pemerintah harus berpihak 100% nih ya. Jangan buat benturan nih antara biodiesel dengan minyak goreng ini. Saat ini masyarakat apalagi menjelang Ramadan nih. Menjelang Ramadan itu kebutuhannya makin besar gitu ya. Jangan sampai masyarakat juga semakin susah gitu. Jadi pemerintah tinggal mengambil keputusan strategis di sini, kemudian panggil itu produsen-produsen besarnya, distributor-distributor besarnya gitu ya. Karena kalau kita pemerintah hanya blaming kepada masyarakat itu tidak bijak seperti itu. Masyarakat panik buying ya itu sebagai konsekuensi gitu ya. Jadi jangan melihat itu mempersalahkan masyarakat, jangan. Ini di sisi produsen dan distributor besarnya itu harus dipastikan gitu. DMO itu bisa berjalan, penyelundupan tidak terjadi. Kan di sisi hulunya ini, Mas Bayu dan Mbak Ratih, itu yang harus dikelola, ditegakkan aturannya. Gitu. Oke, baik Pak Khalid, terima kasih tadi sudah memberikan masukan ya soal regulasinya. Kemudian nanti kita juga tunggu ada progres apa ya? Progres apa dari Satgas Pangan juga tadi Pak Helmi sudah menjelaskan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Khalid atas waktunya bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.